rahasia yang harus dipecahkan. Silence is healing. Ketenangan itu menyembuhkan. Kediaman itu menyembuhkan, healing. Jadi carilah momen-momen silent untuk menyembuhkan jiwa kita. Ambillah waktu sebentar untuk tenang. Hidup kita ini ramenya luar biasa. Kamu sendirian pun kadang-kadang juga rame. Pikiran kita ini macam-macam. Sudah mau tidur, itu di pikiran kita masih ributnya luar biasa. Besok mau apa saja, bangun jam berapa, enaknya berangkat ke kampus pada waktunya, apa ditelatin aja 10-10 menit, apa pokoknya rame terus pikiranmu. Yuk ambil momen untuk silent. Karena silent healing, menyembuhkan jiwamu, menyembuhkan fisikmu. Dalam sehari ambillah ketenangan barang 5-10 menit sudah lumayan. Seperempat jam kalau bisa, setengah jam syukur-syukur. Ada yang ngambil model meditasi, ada yang ngambil model sholat, ada yang monggo lah. Ambil momen untuk silent, biar healing. Nah ini sarannya Heraklitus. Biar 24 jam hidup kita isinya tidak ribut terus, rame terus. Ada momen-momen, kalau bahasa agama, tafakur, muhasabah, hening. Di banyak budaya, di banyak peradaban, keheningan ini disarankan dengan berbagai bentuk aktivitas. Aktivitas hening. Oke. Oh ini tadi sama. Much learning does not teach understanding. Kalau ini tadi melanjutkan pengetahuan tadi ya. Banyak belajar tidak berarti membuat orang paham. Banyak yang kayak tadi hanya mengoleksi pengetahuan saja. Jadi urutannya memang belajar, dari belajar terus jadi tahu pengetahuan, dari tahu terus jadi paham. Kalau paham berarti sudah mendalam. Setelah itu sadar. Sadar ini prasyarat awal untuk melahirkan tindakan. Baru setelah tindakan kita tinggal menunggu hasil dan manfaatnya. Jadi belajar, tahu, paham, sadar, dan dijalankan. Urutannya itu. Kalau tidak begitu nanti katanya Al-Quran kaburo maktan. Kamu hanya ngomong. Ngaji filsafat sampai 200 sekian, kamu ada di level mana? Belajar, tahu, paham, sadar, apa tindakan? Apa masih belajar saja Pak? Tahu saja belum, saya tidak paham-paham sejak dulu misalnya. Ya tidak apa-apa, harus berusaha untuk naik kelas. Kalau sudah tahu nanti naik kelas, didalami, paham. Kalau sudah paham, disadari sehingga bisa dirumuskan implementasinya dalam tindakan. Maka ilmumu akan berkorelasi dengan naiknya kualitas hidupmu. Kalau tidak, pengetahuanmu hanya jadi koleksi, hanya jadi museum, jadi perpustakaan, tidak ngefek ke peningkatan kualitas hidup. Oke, itu pikirannya Heraklitus. Kalau ini komentarnya Plotinus, mengomentari Heraklitus bahwa he seems to speak in similes, careless of making his meaning clear, perhaps because in his view we ought to seek within ourselves as he himself has successfully sought. Katanya Plotinus, Heraklitus ini memang mungkin tampaknya bicara secara metafor, samar-samar, makanya dia disebut yang tidak jelas tadi. Careless of making his meaning clear, tidak serius, tidak hati-hati untuk ngomong yang jelas, mungkin karena
menurut dia kita harus mencari dalam diri kita sendiri. Kalau ngomongnya sangat jelas, kamu langsung paham, paling mbok hafalkan ndak pakai mikir. Tapi memang oleh Heraklitus dibikin agak rumit biar kamu mencari sendiri. Tidak hanya ikut-ikutan, sebagaimana dia sendiri sudah melakukannya dengan sukses. Ketika sudah melakukan dengan sukses, kayak saya bilang tadi, mungkin dia akhirnya asik dengan filsafatnya, sampai semua hartanya dikasih ke adiknya. Karena ilmu itu nikmat. Kalau sudah kenal nikmatnya ilmu, yang lain-lain jadi tidak penting. Itu antara lain yang dilakukan oleh Heraklitus, meskipun dia kelihatan agak melankolis, mudah menangis, weeping filosofi karena sangat prihatin melihat masyarakatnya. Itulah seorang Heraklitus. Dan ini cerita dari Diogenes. Akhir hidupnya Heraklitus itu agak kasihan. Jadi dia sakit, kemudian sakit demam, kemudian dia beristihad sendiri. Saat sakit dia datang ke kandangnya sapi, kemudian ceritanya mengubur dirinya dengan kotorannya sapi, dengan asumsi panasnya kotoran sapi ini nanti bisa menyembuhkan demamnya. Tapi ternyata bablas. Ya, beliau meninggal semacam itu. Demamnya tidak kunjung sembuh, akhirnya beliau meninggal. Itu ceritanya Diogenes Laertius, tentang akhir hidupnya seorang Heraklitus.